Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini masuk ke pertemuan ke-9, pertemuan pertama setelah kita melaksanakan UTS. Harapannya pada pertemuan ini semangatnya masih sama seperti semangat teman-teman ketika mengikuti kuliah pertama di manajemen strategik ini. Nah, kali ini kita akan bahas tentang strategic analysis and choice, atau dalam bahasa Indonesia disebut analisis dan pilihan strategi. Nah, untuk bab ini kita akan bagi menjadi 2 pertemuan. Hari ini adalah pertemuan sesi pertama, kemudian nanti minggu depan itu adalah sesi kedua dari strategic analysis and choice. Oke. Sebelumnya mari kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama itu adalah describe a nature of strategic analysis and choice, atau memahami hakikat analisis dan pilihan strategi tersebut. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan tentang input stage atau tahapan input. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan tentang matching stage, yakni tahapan pencocokan yang terdiri dari SWOT matrix, PACE matrix, BCG matrix, kemudian IE matrix, dan terakhir adalah Grand Strategy matrix. Nah, kemudian yang minggu depan kita akan bahas tahapan yang ketiga dari strategi ini tahapan pengambilan keputusan, tapi itu kita bahas minggu depan ya. Nah, dari bagan yang ada bahwa pembelajaran kita ini adalah tahapan terakhir dari strategic formulations. Nah, yang mana sebelumnya kita sudah bahas tentang establish long term objective, yakni strategi-strategi dalam pilihan, penentuan external audit, internal audit, kemudian visi. Maka sampailah kita pada tahapan terakhir dalam memformulasikan strategi. Nah, setelah tahapan ini maka kita akan mulai mengimplementasikan strategi. Nah, yang pertama kita lihat apa sih nature of strategic analysis ini, atau apa sih hakikat analisis pilihan strategi ini apa gitu. Yang pertama adalah intinya kita akan mendukung tujuan jangka panjang kita. Tujuan jangka panjang yang disusun berdasarkan visi misi perusahaan. Nah, bagaimana perannya? Yakni perannya adalah memberikan alternatif-alternatif strategi yang mungkin dilakukan selain strategi yang ingin kita terapkan. Kemudian selecting the strategy to pursue, yakni memilih strategi yang paling tepat untuk perusahaan. Kemudian setelah memilih strategi yang paling tetap, ada lagi bus alternatif. Artinya adalah apa? Ketika kita tidak berhasil menerapkan satu strategi yang sudah kita ajukan, ketika itu gagal, maka kita punya pilihan strategi terbaik untuk diterapkan sebagai strategi emergen nantinya ketika kita tidak mampu menerapkan strategi utama, yang mana tujuannya adalah untuk menggapai visi dan juga misi perusahaan. Jadi dengan mempelajari analisis dan pilihan strategi ini, kita bisa menemukan strategi terbaik untuk perusahaan. Kemudian kita bisa menemukan alternatif strategi terbaik untuk perusahaan. Nah, untuk memperoleh strategi yang baik, alternatif pilihan strategi yang baik, maka hal ini berdasarkan atau derive from visions atau visi perusahaan, kemudian misi, kemudian tujuan jangka panjang, yang mana ini kita sudah pelajari di pertemuan kedua. Kemudian ada external audit, yakni mengevaluasi kekuatan dan mengevaluasi ancaman dan peluang. Kemudian ada internal audit, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, dan yang terakhir berdasarkan kepada past successful strategies, artinya strategi-strategi yang berhasil diterapkan di masa lalu. Maka berkaca kepada 6 komponen ini, kita akan menghadirkan atau memunculkan pilihan-pilihan strategi baru dan alternatif-alternatif pilihan strategi. Nah,
bagaimana proses dalam mengenerating alternatif atau memunculkan alternatif strategi, yakni yang pertama itu butuh partisipasi. Partisipasi siapapun, karyawan, pimpinan, dan semua orang yang ada di dalam organisasi harus terlibat dalam menghasilkan strategi alternatif tersebut. Jadi tidak dibatasi, mereka harus memiliki partisipasi yang bebas, luas untuk bisa memunculkan pilihan-pilihan strategi tersebut. Kemudian yang kedua adalah alternatif pilihan strategi yang diusulkan harus dipertimbangkan, kemudian harus didiskusikan, kemudian harus diberikan peringkat dalam urutan attractiveness atau daya tarik dari pilihan strategi ini, mana yang paling menarik, yang paling menguntungkan perusahaan. Maka begitulah proses bagaimana strategi tersebut di-generating atau dibawakan atau dimunculkan. Kemudian kita lihat selanjutnya, yakni ini adalah kerangka analisis perumusan strategi, yang mana terdiri dari 3 stage atau 3 tahapan. Tahapan pertama disebut dengan tahap input. Nah, tahap input ini berisi informasi input dasar yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi, yang terdiri dari external factor evaluation matrix (EV), kemudian ada competitive profile matrix (CPM), dan internal factor evaluation matrix, yang mana tiga komponen proses input ini sudah adik-adik pelajari di minggu-minggu sebelumnya, dan juga sudah bahkan membuat atau mencoba membuat EV, EV, dan CPM untuk perusahaan yang sudah ditentukan. Kemudian setelah tahap 1 selesai, maka kita beranjak ke tahap kedua, yakni the matching stage atau tahap pencocokan. Nah, tahap pencocokan ini berfokus kepada penciptaan strategi alternatif yang masuk akal dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal utama. Nah, jadi matching stage atau data mentah dari matching stage ini berasal dari input stage. Nah, apa saja yang masuk dalam matching stage? Yang pertama ada strike, weakness, opportunity, threats metric atau sering disingkat SWOT metric. Kemudian yang kedua adalah strategic positions and actions evaluation space metric, disingkat dengan space metric. Kemudian ada BCG metric atau Boston Consulting Group. Kemudian ada internal external matrix, dan yang terakhir adalah grand strategy matrix. Selanjutnya, setelah tahapan pencocokan, masuk kepada tahapan keputusan atau the decision stage, yang mana dalam tahapan keputusan ini kita hanya melibatkan satu teknik saja, yakni yang disebut dengan metrik perencanaan strategi kuantitatif atau Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Nah, pada tahapan decision stage ini ya kita memutuskan strategi-strategi apa yang kita gunakan, yang akan kita perusahaan gunakan, kemudian strategi-strategi apa yang menjadi strategi-strategi alternatif. Oke, mari kita lihat satu persatu. Input stage, matching stage, dan decision stage. Mulai dari input stage dulu. Nah, input stage ini seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa dia adalah summarize atau menyimpulkan informasi dasar yang dibutuhkan untuk memformulasikan strategi, yang terdiri dari EV, IV, kemudian CPM. Nah, dalam tahapan input ini gunanya adalah atau hasil atau data mentah yang dihasilkan dari tahapan-tahapan input ini nanti akan mendorong para penyusun strategi untuk mengukur subjektivitas selama tahapan awal proses perumusan strategi. Kemudian membuat berbagai keputusan kecil dalam matriks input menyangkut signifikansi relatif faktor-faktor internal dan eksternal yang memungkinkan para penyusun strategi untuk secara lebih efektif menciptakan serta mengevaluasi strategi-strategi alternatif tersebut. Nah, di dalam tahapan proses input ini biasanya kita
juga penilaiannya juga berdasarkan intuitif atau perasaan gitu ya. Jadi kemudian juga real yang ada di dalam perusahaan kita atau di luar perusahaan kita, sehingga nanti uh, intuitif ini sangat baik selalu dibutuhkan dalam menentukan bobot dan peringkat yang tepat. Saat teman-teman memberikan peringkat itu kan intuisi ya, yang bekerja intuisi. Selain intuisi juga nanti didukung oleh data-data ya, yang berada di luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, ini ada 3, ada IV, ada EV, ada CPM. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu lagi karena kita sudah membahasnya di pertemuan ke-3 dan 4 mata kuliah ini. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan bahas matching stage atau tahapan pencocokan. Tahapan pencocokan ini seperti yang sudah disebutkan juga bahwa dia berfokus kepada strategi-strategi alternatif yang mungkin yang bisa yang berasal dari key internal dan eksternal faktor yang berasal dari tahapan input. Nah, strategi seringkali didefinisikan sebagai pencocokan yang dibuat dari suatu organisasi antara sumber daya dan keterampilan internalnya serta peluang dan risiko yang diciptakan oleh faktor-faktor eksternal. Jadi kemudian tahapan pencocokan ini merupakan kerangka perumusan strategi yang terdiri atas 5 teknik yang digunakan. Apa itu tekniknya? Yakni ya SWOT metrik, kemudian ada speech metrik, kemudian ada BCG metrik, kemudian ada internal eksternal metrik dan grand strategy. Nah, bagaimana tahap pencocokan ini bisa bekerja atau bisa terimplementasi dalam perusahaan? Nah, mencocokkan atau yang disebut dengan matching itu adalah faktor-faktor keberhasilan penting eksternal dan internal yang merupakan kunci untuk menciptakan strategi alternatif yang masuk akal. Jadi match ya, mencocokkan kelemahan, kemudian mencocokkan peluang sehingga kemudian nanti tercipta alternatif strategi. Contohnya seperti ini. Misal nih, sebuah perusahaan yang mempunyai kelebihan modal kerja, berarti kalau mempunyai kelebihan modal kerja itu adalah memiliki kekuatan internal. Kemudian dia bisa mengambil keuntungan dari industri telepon seluler yang pertumbuhan tahunnya mencapai 20%. Yakni ini adalah peluang. Jadi kita mempunyai kekuatan, kekuatannya adalah kita memiliki kelebihan modal kerja, kemudian peluangnya adalah bahwa industri telepon seluler itu mengalami pertumbuhan tahunan mencapai 20%. Berarti ini peluang bagi kita. Nah, apa strateginya untuk bisa memanfaatkan ini? Yakni kita mengakuisisi sebuah perusahaan telepon lainnya. Misalnya kalau di luar negeri itu dicontohkan Cellphone, perusahaan seluler satu mengakuisisi Cellphone, sehingga kemudian sebuah perusahaan dalam industri telepon seluler ini dapat menggambarkan pencocokan satu lawan satu yang sederhana, ya kan? Kekuatannya satu, peluangnya satu, kemudian dari mencocokkan peluang dan kekuatan tersebut muncullah strategi untuk mengakuisisi, sehingga ini menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Kemudian contoh lain adalah misal kita perusahaan memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah kapasitas kita tidak memadai. Tapi di luar kita mempunyai peluang. Kalau misalkan kita lihat eksternalnya, ada peluang kita, yakni keluarnya 2 pesaing asing utama dari industri. Berarti kan walaupun kemudian apa strategi yang akan dihasilkan, yakni kita menjalankan integrasi horizontal dengan cara membeli fasilitas pesaing. Nah, itu akan menjadi strategi yang baik untuk perusahaan kita. Karena kita memiliki kapasitas yang tidak memadai, kemudian 2 pesaing kita lihat nih peluang kita bahwa 2 pesaing asing dari industri kita mundur dari industri. Kemudian kita dengan begitu kita mengambil strategi yang kita gunakan adalah strategi integrasi horizontal, yakni dengan cara membeli fasilitas pesaing. Contoh lain misalnya kita memiliki kekuatan internalnya adalah lead bank kita yang kuat atau
penelitian dan pengembangan kita yang kuat. Tapi kalau kita lihat ada ancaman nih di luar. Ancamannya adalah berkurangnya jumlah orang dewasa yang muda. Ya, berarti kebanyakan penduduk itu adalah orang-orang yang sudah tua, kemudian anak-anak, sehingga tidak ada produktivitas dari pertumbuhan penduduk. Itu kan menjadi ancaman bagi perusahaan kita. Kemudian dengan mencocokkan lead bank yang kuat, kemudian berkurangnya jumlah orang dewasa, mencocokkan antara kekuatan internal dengan ancaman eksternal, maka kita dapat menghasilkan strategi, yakni dengan cara mengembangkan produk baru untuk orang dewasa tua. Karena apa tadi? Karena orang muda itu tidak banyak lagi, jadi mungkin segmentasi dari mungkin produk kita harus berkembang untuk bisa diterapkan juga atau digunakan juga oleh orang tua. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini ada tahapan-tahapan mencocokkan antara SO, strike opportunity, coba kita lihat slide berikutnya. Oke, belum ya. Nah itu di sana itu adalah tahapan-tahapan pencocokan yang salah satu contoh tahapan pencocokan seperti apa. Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini nanti akan dijelaskan masing-masing SWOT metrik apa, space metrik seperti apa, BCG, IE, dan grand strategi metrik. Kita masuk ke yang pertama dulu, yakni SWOT metrik. Strike, weakness, opportunity, threats metrik. Nah, ini apa yang saya sampaikan sebelumnya, bagaimana kita mematchingkan atau mencocokkan key internal dan eksternal faktor untuk memformulasikan strategi. Key internal itu adalah kunci eksternal dan internal dari kekuatan dan kelemahan. Eksternal berasal dari peluang dan ancaman. Nah, seperti contohnya ini. Contoh yang pertama itu excess working capital, yakni kelebihan kapasitas kerja. Ini merupakan internal strength atau kekuatan internal. Kemudian key external faktornya adalah kita punya peluang eksternal 20% annual growth in cell phone industry. Jadi pertumbuhan 20% dari industri seluler. Kemudian apa yang akan kita lakukan strateginya, ya kita akan mengakuisisi perusahaan cellphone lainnya. Begitu sampai ke bawah. Nah, yang keempat, poor employee moral, yakni semangat kerja karyawan yang rendah. Berarti ini merupakan internal weakness atau kelemahan internal perusahaan kita. Kemudian kita matchingkan dengan eksternal faktornya, yakni aktivitas serikat pekerja yang kuat. Kalau misalkan aktivitas serikat pekerja yang kuat ini sebuah ancaman bagi perusahaan kita. Karena kenapa? Serikat pekerja sangat kuat sementara kemudian kita memiliki kelemahan, maka kemudian strategi yang akan dihasilkan adalah mengembangkan paket tunjangan karyawan baru. Jadi kita untuk menciptakan yang namanya semangat kerja karyawan, kita buatlah program-program untuk menambah paket tunjangan karyawan yang baru, kemudian sehingga nanti serikat pekerja itu bisa kita atasi dengan hal-hal seperti itu. Intinya adalah seperti itu ya, bahwa match antara internal dan eksternal faktor, sehingga nanti dihasilkan adalah strategi-strategi yang akan diterapkan oleh perusahaan. Nah, bagaimana tahapan dalam membuat matriks SWOT ini? Yang pertama adalah kita list dulu apa yang menjadi kekuatan-kekuatan eksternal. Nah, kekuatan eksternal berarti ancaman eksternalnya apa? Kemudian yang kedua adalah list juga ancaman eksternal. Yang di atas peluang, yang kedua adalah ancaman. Berikutnya yang ketiga adalah kita list juga apa sih yang menjadi kekuatan perusahaan kita. Kemudian yang keempat, apa sih yang menjadi kelemahan perusahaan kita. Nah, ini kan berkaca pada lingkungan internal. Dan yang terakhir nanti adalah mencoba mencocokkan antara kekuatan internal perusahaan dengan peluang eksternal perusahaan. Nah, dengan tahapan pencocokan antara internal dan eksternal ini,
atau dengan menggunakan SWOT matrix ini akan membantu manajer dalam mengembangkan 4 tipe strategi. Yang pertama disebut dengan SO strategi, kemudian WO strategi, ada ST strategi, kemudian ada WT strategi. SO apa? Strike opportunities. Ini kekuatan dan peluang strategis. Kita lihat satu-satu ya. Nah, SO strategis. SO strategis ini kita memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Jadi SO ini berarti dari strength dan opportunities. Jadi kita gunakan untuk memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menarik keuntungan seluas-luasnya dari peluang eksternal yang ada. Kemudian yang ketiga, yang kedua disebut dengan WO strategis. WO strategis apa? WO ini berarti dari weakness opportunities, yakni kita bertujuan untuk improving internal weakness atau meningkatkan atau memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Kemudian yang ketiga ST, strike, threat, dari kekuatan dari internal, kemudian ancaman dari eksternal. Yakni bagaimana prosesnya? Ini kita menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak-dampak ancaman mengurangi dampak-dampak dari ancaman eksternal. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah WT strategis ini yang mana kita ini sebuah taktik ya, defensive taktik, taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Jadi dari weakness, threat, kita bagaimana supaya kita bisa mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut dan kita bisa mengurangi juga atau menghindari ancaman-ancaman dari eksternal. Nah, ini adalah matriksnya. Yang Y itu ada strength weakness. Ini adalah internal dari perusahaan, kekuatan internal, kelemahan internal. Kemudian yang di X ada opportunities, kemudian ada threat. Ini adalah bersumber dari eksternal, peluang dan kemudian ancaman. Jadi kemudian kita bikin matriksnya. S dengan O disebut dengan SO strategis, kemudian W dengan O disebut dengan WO strategis, strike S dengan T atau threat disebut dengan ST strategik, dan kemudian W dengan T disebut dengan WT strategis. Seperti ini, nanti kita match kan. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya SWOT matrix untuk retail computer store atau toko komputer ya, komputer retail. Kita lihat di sini. Sebenarnya ini harus nyatu ya dengan slide berikutnya, tapi karena terlalu kecil slide-nya terlalu kecil, tapi nggak apa-apa. Jadi yang penting teman-teman tahu bahwa di X itu adalah strike kekuatan, kemudian ada weakness. Nah, di list nih kekuatannya apa saja, kemudian kelemahannya apa saja. Kelemahan ini bersumber dari dalam organisasi. Strike ini juga bersumber di dalam organisasi. Apa saja? Ada 8 nih. Ada inventory turnover. Ini adalah kekuatan kita, perputaran persediaan naik. Kemudian kelemahannya adalah software revenue in store down. Jadi pendapatan dari segmen peranti lunak atau software itu dari toko turun. Nah, ini adalah kelemahan kita. Selanjutnya di bagian X. Nah, ini ada opportunities, ada threats. Opportunitiesnya apa saja? Misalnya population in city growing 10%. Ini populasi di kota tersebut naik 10%. Dan selanjutnya ancamannya apa? Ancamannya ada
Best Buy opening new store in 1 year nearby. Best Buy ini berarti mungkin pesaing ya, pesaing dari perusahaan komputer kita, dia membangun toko baru dalam 1 tahun dari sekarang. Jadi 1 tahun dari sekarang ini mungkin akan muncul satu pesaing baru. Nah, ini kan menjadi ancaman bagi kita. Nah, dari gambar setelah kita melakukan list opportunity dan threat dan juga weakness dan kekuatan, weakness dan strength, kemudian kita cocokkan. Nah, kita lihat di SO strategi. SO strategi berarti ini adalah pencocokan antara kekuatan dan juga opportunities atau peluang. Yang pertama, misalnya dari S4 dan O3 dihasilkan satu strategi yang yang mana strategi tersebut adalah menambah 4 promosi dalam toko baru setiap bulannya. Add 4 new in-store promotion monthly. Nah, ini bersumber dari S4. S4 itu apa? Kita cek slide sebelumnya ya. S4 itu adalah promosi di dalam toko menghasilkan peningkatan penjualan sebanyak 20%. Kemudian O3-nya apa? O3 itu adalah vehicle traffic passing stroke up 20% atau lalu lintas kendaraan melewati toko itu naik 12%. Jadi dengan demikian kita menambah 4 promosi dalam toko baru setiap bulannya. Itu adalah SO. Kemudian kita lihat WO strategi. WO strategi ini kita mencocokkan antara weakness, kelemahan kita dengan opportunities. Kita lihat yang pertama, strategi WO yang pertama yakni membeli lahan untuk membangun toko baru, purchase land to build a new store. Nah, ini berasal dari W2. W2 itu apa? Kita lihat ya. W2 itu adalah location of store hard by new. Artinya adalah lokasi toko dirugikan oleh keberadaan highway 34 yang baru, yakni mungkin pembangunan jalan kali ya. Jadi ini menjadi kelemahan kita, lokasi kita terancam atau lemah gara-gara hal tersebut. Kemudian O2-nya apa? Rival atau toko pesaing. Toko pesaing dibuka pada jarak 1 kilometer. Jadi kemudian strategi yang kita lakukan adalah membeli lahan untuk membangun toko baru. Nah, seperti itu. Kita lihat ST strategi. ST strategi juga adalah pencocokan antara kekuatan dan juga threat, ancaman. Nah, satu strategi itu tidak hanya melingkan satu komponen saja, masing-masing satu komponen, tapi bisa dua juga. Misalnya seperti ini nih, ST strategi untuk menghasilkan strategi merekrut 2 karyawan baru reparasi dan memasarkan layanan baru. Ini berasal dari dua kekuatan, yakni S7 dan S6 dan S7. S6 itu apa? Ini revenue from repair service dan in-store technique support person have missed degree. Karyawan ini yang nomor 7 ini karyawan bantuan teknis dari toko memiliki gelar MIS gitu ya. Dengan T1. T1 itu apa? Best Buy opening new store. Yakni kemungkinan nanti Best Buy akan membuka toko baru dalam 1 tahun ke depan. Sehingga nanti strategi kita apa? Yakni hire dua more repair person and market this new services. Nah, seperti itu. Nanti strategi-strategi ini bagaimana kita menentukannya itu ya intuisi kita, kemudian kemampuan, kekuatan, kemudian ancaman internal, eksternal perusahaan, seperti itu nanti menyusunnya. Tapi nih SWOT metric ini memiliki kelemahan. Ada 3 kelemahannya. Nah, kelemahannya apa? Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah SWOT metric ini tidak bisa menentukan atau tidak bisa memunculkan atau memperlihatkan bagaimana kita bisa menggapai keunggulan bersaing. Dan kita mengira-ngira aja strategi-strategi yang ada tersebut kira-kira menjadi keunggulan bersaing kita nggak ya. Nah, itu sulit untuk dideteksi ketika kita menggunakan SWOT analysis. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kelemahannya dia hanya menyediakan penilaian statik. Statik itu
pada satu waktu tidak fleksibel. Jadi mungkin saja statis atau juga terpotong-potong dan tunduk terhadap waktu. Bisa saja ya, strategi yang seperti ini bisa diterapkan pada waktu seperti ini saja. Seperti itu, tidak bisa bersifat fleksibel. Kemudian yang ketiga adalah itu SWOT analysis ini bisa membuat perusahaan memberikan penekanan yang berlebihan pada satu faktor eksternal dan internal tertentu dalam merumuskan strategi. Ya, jadi kita berfokus kepada satu komponen, internalnya apa, eksternalnya apa. Kadang kita terlalu terpaku pada satu komponen tersebut, tidak mempertimbangkan komponen-komponen lainnya. Oke, berikutnya kita masuk ke matching stage yang kedua, disebut dengan speech metric. Strategic Positions and Action Evaluation Metric. Speech metric ini adalah alat pencocokan tahap 2 yang sangat penting juga. Ini matriks ini merupakan kerangka 4 kuadran yang menunjukkan apakah strategi agresif yang kita gunakan atau strategi konservatif atau defensif atau adalah kompetitif yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi tertentu. Nah, ini bentuknya kuadrannya, ada 4 kuadran yang mana kuadran-kuadran tersebut, sumbu-sumbu matriks tersebut menunjukkan dua dimensi internal, kemudian dimensi eksternal. Dimensi internalnya apa? Yakni financial atau financial strength, yakni FS ya. Nah, ini ada FS, mana FS ya? Financial performance atau financial strength ini adalah dimensi yang pertama dari internal. Kemudian ada kompetitif, keunggulan kompetitif atau competitive advantage, ini ada CA, mana CA atau CP sama aja, competitive performance. Kemudian nanti ada dua dimensi eksternal, ada stabilitas lingkungan, environmental stability, disingkat dengan ES. ES itu mana ya, ES atau IP, kemudian kekuatan industri atau industrial strength, disebut juga dengan IS. Jadi ada 4 kuadran, masing-masing kuadran. Nah, kalau strategi agresif itu dia berada pada financial performance yang baik, kemudian pada industri strength yang baik. Ada kita menerapkan strategi alternatif. Nanti kita cari nih posisi perusahaan kita di mana sih gitu. Apakah di agresif, apakah di konservatif, apakah nanti di kuadran defensif atau nanti di kuadran kompetitif. Nah, ini ya, dua internal dimension itu adalah financial positions, kemudian dan competitive positions. Kemudian dua external dimension itu adalah stability positions dan industry positions atau IP. Nah, jadi sebelumnya bagaimana cara menentukan speech metric ini? Kita cari dulu apa yang menjadi di bagian axis ya, di bagian X-nya apa. X-nya itu kan tadi ada kuadran yang paling atas itu FS atau FP sama saja. Kemudian stability position atau ES atau SP. Nah, ditentukan nih FP-nya apa, financial positionsnya, mungkin return of investment, leverage, kemudian liquidity, working capital. Stability positionsnya bisa jadi technological change, perubahan teknologi, rate of inflation, kemudian demand variability dan segala macamnya.
Selanjutnya kita tentukan juga competitive positions. Nah, competitive position market share mungkin, produk quality, produk life cycle, customer loyalty, kemudian industry positions, jadi growth potential, profit potential, financial stability, dan segala macamnya. Yang mana harus diingat bahwa financial positions dan competitive positions itu berasal dari analisis lingkungan internal atau internal dimension. Kemudian SP stabilitas positions dan industry positions itu berasal dari external dimension, sehingga nanti komponen-komponen ini kita hasilkan dari internal dan eksternal. Jadi harus dibedakan, jangan sampai kita nanti membuat stability positions berdasarkan penilaian internal, itu kan sudah salah. Bahwa stability positions itu dinilai dari dimensi eksternalnya. Oke, selanjutnya setelah menentukan empat kuadran tersebut, FS atau FP, CA, EP, dan SP, nih ada langkah-langkah. Yang pertama tadi adalah menentukan set of variable to define, membentukkan variabel yang bisa digunakan sebagai financial position, competitive position, stability positions, dan industry positions. Yang kedua, kita nilai variabel-variabel tersebut menggunakan skala 1, worst, ini paling buruk, sampai dengan 7, yakni paling baik atau best ya. Kemudian untuk setiap nilai-nilai tersebut digunakan untuk setiap FP dan IP dimensions. Kemudian kita juga memberikan penilaian terhadap ini ada plus minusnya ya. Kalau yang tadi adalah plus 1 untuk FP dan IP, yang paling baik itu 7 FP dan IP. Kemudian kalau untuk SP dan CP itu minus 1 sampai dengan minus 7. Minus 1 itu dari yang paling buruk, minus 1 itu dari yang paling baik sampai dengan minus 7 itu dari yang paling buruk untuk setiap SP dan CP. Nah, seperti itu. Jadi bedakan plus 1 sampai dengan plus 7 itu untuk FP dan IP. Minus 1 sampai dengan minus 7 itu untuk SP dan CP. Minus 1 itu baik, kemudian worst atau minus 7 itu paling buruk. Karena ini kuadran ya, jadi ada nilai negatif dan positif. Kemudian langkah ketiga adalah menghitung rata-rata FS, FP, CP, IP, dan SP. Selanjutnya dengan cara menjumlahkan nilai yang kita berikan pada variabel dari setiap dimensi, kemudian membagikannya dengan jumlah variabel dalam dimensi yang bersangkutan. Kemudian yang keempat adalah petakan nilai rata-rata untuk FP, IP, SP, CP yang pada sumbu yang sesuai dengan matrix space. Kemudian yang kelima adalah menambahkan atau menjumlahkan nilai rata-rata pada sumbu X. Sumbu X ini apa tadi? Yakni ada CP dan SP, kemudian CP dan IP, Kemudian sumbu Y-nya apa? Rata-ratakan juga sumbu Y. Sumbu Y-nya apa? Ada FP dan juga ada SP gitu ya. Yang keenam adalah gambarkan direction vector atau disebut dengan arah vektor dari koordinat 00 melalui titik perpotongan yang baru. Nah, arah panah ini menunjukkan jenis strategi yang disarankan bagi organisasi. Apakah nanti agresif, kompetitif, defensif, atau konservatif. Nah, ini beberapa contoh strategi profil strategi ya. Yang pertama itu agresif profit. Nah, kalau agresif itu kan berada di kuadran pertama. Kita lihat nih, dari sini kita lihat FP, misalnya yang pertama nih, yang financial strong firm that achieve major competitive advantage in growing in stable economy. Artinya adalah ini sebuah perusahaan yang kuat
secara finansial dan telah memiliki keunggulan kompetitif besar di industri yang tengah bertumbuh atau stabil. Yang mana penilaian untuk EP itu 4, FP itu 4. Jadi disatukan, ketemulah kuadrannya di sini. Kemudian di sebelah kanan juga agresif ya, agresif yang mana IP itu +1, FP itu +5. Jadi yang mana a firm whose financial strength is a dominating factor in the industry. Sebuah perusahaan yang kekuatan finansialnya merupakan faktor yang dominan dalam industri. Kemudian ada konservatif profil, itu berada di kuadran 2. Yang mana CP-nya di sini -2. Kemudian VP-nya adalah +4. Seperti itu konservatif. Kemudian berikutnya kita lihat ada kompetitif, itu berada di kuadran ketiga. Kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Kuadran ketiga kompetitif, kemudian kuadran keempat adalah defensif. Nah, CP dan SP. Kalau yang kuadran 3 itu ada IP dan SP. Oke, selesai BCG Matrix. Nanti kalau misalkan bingung dalam perhitungannya, silahkan tanyakan kepada kita, diskusikan bersama-sama. Selanjutnya kita bahas BCG Matrix atau Matrix Boston Consulting Group. Nah, BCG Matrix ini cocok digunakan untuk multi bisnis. Contohnya Bakti Group, Transcorp Media Group. Nah, untuk yang multi bisnis ya. Oke, BCG Matrix Boston Consulting Group Matrix. Ini dia secara grafis menggambarkan perbedaan antar divisi dalam hal posisi pangsa pasar relatif dengan tingkat pertumbuhan industri, market share positions, dan industry growth rates atau tingkat pertumbuhan industri. Kemudian BCG Matrix ini memungkinkan organisasi multidivisional untuk mengelola portofolio bisnisnya dengan memeriksa posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri dari setiap divisi relatif terhadap semua divisi lain di dalam organisasi. Jadi yang seperti disebutkan tadi bahwa BCG Matrix ini cocok untuk perusahaan yang multi bisnis atau multidivisional. Nah, multi bisnis untuk bisnis yang di bawah satu payung perusahaan yang terdiri dari banyak unit. Kemudian fokus pada market share dan pertumbuhan bisnis. Kemudian juga bisnisnya portofolio atau dibagi. Jadi nanti kuadrannya itu adalah pertumbuhan bisnis, kemudian pertumbuhan bisnis dengan industri, dan kemudian posisi pangsa pasar. Kita lihat ya. Nah, ini adalah contoh BCG Matrix. Nah, BCG Matrix yang atas itu relative market share positions atau posisi relatif pangsa pasar. Kemudian atau posisi pangsa pasar relatif. Kemudian di yang vertikal. Yang vertikal itu adalah industry sales growth rate dalam persentase tingkat pertumbuhan penjualan industri. Nah, di sini ada ada empat. Yang pertama disebut dengan strategi question mark. Yang kedua atau tanda tanya ya bahasa Indonesianya. Kemudian yang kedua disebut dengan star, bintang. Kemudian yang ketiga ada cash cow, sapi perah. Kemudian ada dogs. Yang keempat, kita lihat kalau yang question mark ini atau tanda tanya ini, nah ini dia divisi-divisi yang berada di kuadran 1 atau di question mark ini memiliki posisi pangsa pasar yang relatif rendah. Namun mereka bersaing pada industri dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Kan bisa dilihat nih, dia bersaing pada market share yang low, rendah, tapi memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi di posisi high. Nah, pada umumnya kebutuhan kas perusahaan-perusahaan yang ini tinggi, sementara pendapatan kas mereka rendah. Jadi kebutuhan mereka tinggi, tapi
pendapatan kas mereka rendah. Nah, bisnis ini dinamakan tanda tanya atau question mark karena organisasi harus memutuskan apakah hendak memperkuat bisnis dengan strategi yang intensif. Strategi intensif apa saja? Ini ada penetrasi pasar, market penetrations, ada market development, kemudian ada product development atau menjualnya. Apakah kita akan melakukan strategi intensif atau divestitur atau menjual organisasi tersebut. Makanya di sana dikatakan tanda tanya. Kemudian yang kedua, di kuadran kedua itu disebut dengan star atau strategi bintang. Nah, strategi bintang ini berada pada posisi di mana peluang pertumbuhan, dia menggambarkan peluang pertumbuhan dan portofolio jangka panjangnya terbaik di dalam organisasi, yang mana dia market share positionnya tinggi, kemudian industri sale growth rate-nya atau tingkat pertumbuhan industrinya juga berada pada level yang tinggi. Maka di sini dia memiliki peluang pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang yang terbaik di dalam organisasi. Nah, organisasi pasti mengharapkan berada di posisi star ini, yang mana divisi dengan pangsa pasar relatif tinggi dan dengan tingkat pertumbuhan industri yang tinggi harus memperoleh investasi dan subsidial untuk mempertahankan dan memperkuat posisi domain mereka. Butuh investasi nih di sini. Nah, bisa saja strategi yang diterapkan mungkin integrasi ke belakang, atau integrasi ke depan, atau integrasi horizontal. Bisa juga strategi intensif seperti market penetration, kemudian product development, kemudian pasar development atau market development, yang sesuai juga dipertimbangkan untuk berbagai divisi. Jadi usahakan kita berada pada posisi start ini, atau idealnya organisasi ingin berada di posisi start. Kemudian yang ketiga itu disebut dengan cash cow. Cash cow ini coba kita lihat ya, cash cow. Nah, ini dia cash cow. Cash cow ini yakni divisi-divisi yang berada di kuadran 3 memiliki posisi pangsa pasar yang relatif tinggi, tetapi bersaing pada industri yang dengan tingkat pertumbuhan rendah. Kita balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, kan bisa dilihat nih bahwa cash cow itu bersaing pada relatif pangsa pasar relatif yang tinggi, tapi pada industri dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Nah, dinamakan cash cow atau sapi perah itu karena divisi yang menghasilkan kas melebihi kebutuhannya dan sering diperah. Kan seperti itu ya. Kalau diperah, sapi perah itu kita diperah saja, kita memiliki kelebihan dibandingkan dengan apa yang kita butuhkan. Nah, banyak yang menjadi sapi perah saat ini sebelumnya merupakan bintang, dia berada pada posisi star sebelumnya, kemudian dia menjadi sapi perah. Nah, divisi-divisi sapi perah ini harus dikelola untuk mempertahankan posisi kuatnya selama mungkin. Pengembangan produk atau diversifikasi, product development atau diversifications bisa menjadi strategi yang menarik bagi sapi perah ini. Namun demikian, ketika divisi sapi perah ini melemah, mungkin akan terjadi penciutan, retreatment dan divestitur atau divestisasi, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah DOX. Nah, DOX ini apa? Dia yakni divisi-divisi di kuadran 4 yang memiliki posisi pangsa pasar yang relatif rendah, kemudian market share-nya yang bersaing juga dalam industri yang pertumbuhannya lambat atau sama sekali tidak tumbuh. Nah, tidak ada nih yang mau berada di posisi keempat ini atau di posisi DOX ini. Nah, dinamakan sebagai posisi DOX dalam portofolio perusahaan karena ya tadi dia tidak bertumbuh, market share-nya tidak bertumbuh, industrinya juga tidak bertumbuh. Kemudian oleh karena posisi internal dan eksternal mereka lemah, maka market share-nya juga rendah, kemudian industrinya juga rendah. Bisnis ini seringkali dilikuidasi, didivestasi atau dipangkas melalui penciutan. Nah, ketika semua divisi menjadi DOX pertama kalinya,
Penciutan merupakan strategi terbaik untuk dijalankan karena banyak banyak perusahaan-perusahaan yang berada pada posisi dox ini bisa melambung kembali ketika mereka bisa memanfaatkan atau bisa menyesuaikan strategi mereka setelah pengurangan aset dan biaya agar menjadikan divisi ini lebih bagus dan menguntungkan. Namun ketika tidak menguntungkan lagi ya mungkin likuidasi seperti itu. Nah, nanti teman-teman nih harus bisa menentukan perusahaan yang sudah ditentukan itu berada pada posisi mana di dalam matrik BCG. Cara mencarinya mungkin nanti lihat ya di bukunya bagaimana cara menentukannya, berapa angka-angkanya. Yang intinya adalah harus tahu dulu berapa. Yang terpenting di sini harus mengetahui tingkat pangsa pasar relatif, kemudian tingkat pertumbuhan dalam industri. Nah, itu dimulai dari adanya pembagian divisi 1 sampai 5, kemudian berapa pendapatannya, kemudian persentasenya berapa, labanya berapa. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke sebelumnya apa sih manfaat utama dari BCG Matrix ini? Yakni dia bisa menggambarkan apakah posisi perusahaan berada pada cash flow, intinya dia bisa lebih menggambarkan posisi cash flow perusahaan, kemudian investment karakteristik investasi, dan juga kebutuhan untuk menambah various divisions atau bagaimana mengelola divisi-divisi mereka yang banyak. Selanjutnya kita masuk ke IE matrix ya, matriks yang keempat. Yang keempat itu adalah IE matrix atau internal external matrix, matriks internal eksternal. Nah, matriks internal eksternal ini memposisikan berbagai divisi suatu organisasi dalam tampilan 9 sel. Kalau tadi BCG 4 sel atau Boston Consulting Group itu 4 sel, kalau yang eksternal internal ini 9 nanti selnya, 1 sampai 9. Kemudian matrik IE ini hampir serupa dengan matrik BCG dalam pengertian bahwa kedua alat tersebut menempatkan divisi-divisi organisasi dalam sebuah diagram sistematis. Itulah alasan mengapa keduanya disebut dengan matriks portofolio. Portofolio ya. Nah, selain itu, ukuran dari setiap lingkaran menunjukkan persentase hasil penjualan dari setiap divisi. Sedangkan potongan kuenya, nanti ada potongan kue, menunjukkan persentase hasil laba dari setiap divisi baik dalam matriks maupun matrik BCG maupun matrik IE. Tapi nih ada beberapa perbedaan penting antara matrik BCG dengan matrik IE. Yang pertama itu sumbunya pasti tidak sama. Kemudian matrik IE juga lebih banyak membutuhkan informasi mengenai divisi daripada BCG. Kemudian selain itu implikasi strategi dari setiap matriks ini berbeda. Jadi intinya apa? Kuadran 1 di matrik IV di matrik IE tidak sama dengan kuadran 1 di matrik BCG. Kita lihat, nah ini 9-nya ya. 9 9 kuadran yang berada di IE matrix. Nah, ini dikelompokkan. Kalau ketika dia berada di kuadran 1, 2, dan 4, ini ada strateginya yakni backward, forward, kemudian market penetration, market development, product development, grow, dan build. Jadi di sini fokus kepada tumbuh dan membangun. Kemudian kalau misalkan ketika ada di kuadran 3, 5, dan 7 ya. Nah, ini dia hold and maintain atau menjaga dan mempertahankan. Yakni strateginya apa? Strateginya mungkin di sini adalah penetrasi pasar dan produk development. Dan kemudian nanti yang terakhir di bagian yang terakhir ini ada kuadran 6, kuadran 8, dan kuadran 9 itu dikelompokkan menjadi satu, harvest dan divest. Yakni panen atau divestasi. Bisa saja dia penciutan, retreatment, dan juga divestiture atau divestasi. Nah, yang mana skor yang X atau yang sumbu horizontalnya itu adalah skor bobot total IV. Kemudian
Yang sumbu Y-nya itu adalah skor bobot total EV. Kita lihat ya. Nah, bagaimana menentukan atau membuat IE matrix ini? Yang pertama, tentukan total IV dari untuk Y axis, Y untuk X axis ya, IV untuk Y axis. Kemudian EV total bobot EV itu untuk Y axis. Kemudian selanjutnya adalah bagi matriks tersebut ke dalam 3 major regions, grow and build itu sel 1, 2, dan 4. Kemudian hold and maintain, grow and build ini tumbuh dan membangun, hold and maintain ini untuk bertahan dan memperbaiki, menjaga, ada di sel 3, 5, dan 7. Kemudian harvest and divest ini pada sel 6, 8, dan 9. Nah, selanjutnya ini tentukan segmennya, misalnya kita mempunyai segmen atau divisinya itu 5. Tentukan revenue-nya, persentase revenue-nya, profit-nya, kemudian masukkan skor masing-masingnya. Persentase profit berapa, EV score-nya berapa, EV score dan EV score-nya berapa. Kemudian kita selanjutnya lihat nih. Nah, ini contohnya adalah iSale Group, di mana dia sudah menentukan revenue, persentase revenue, profit, persentase profit, kemudian EV score dan EV score. Contohnya yang pertama itu adalah consulting. Consulting itu EV score-nya berapa? 2,5. 2,5 kita cari nih, 2,5 di manakah posisinya untuk EV? Di sini nih antara 1, 2, 2. Nah, di tengah-tengah ini. Kemudian IV-nya 3 berarti pas di tengah-tengah 3. Oke, kita dapatkan. Nah, kita buat potongan kue. Potongan kue ini yang mana bulatan itu adalah persentase revenue kita, pendapatan kita. Sementara persentase profitnya berapa? Cuma 59%. Nah, 71% ini adalah gambar. Di sini kan dibilangnya revenue-nya 71%. Nah, ini gambar 71% seperti ini. Kemudian contoh yang kedua auditing. Auditing itu EV score-nya ada 2, berarti di sini 2 ya. Kemudian EV score-nya adalah 2 juga, dia berarti posisinya pas di tengah-tengah ini. Nah, di tengah-tengah antara kuadran berapa nih? Di sini berarti dia revenue-nya berapa? Revenue-nya ini di 11%, tapi pendapatan profitnya adalah 19%. Nah, begitu selanjutnya. Oke, kita masuk ke matriks yang terakhir, grand strategi matrix, matriks strategi besar. Nah, selain dari matriks SWOT, SPACE, BCG, IV, matriks strategi besar atau grand strategi matrix ini telah menjadi sebuah alat yang populer untuk merumuskan strategi alternatif. Nah, semua organisasi dapat diposisikan di salah satu dari 4 kuadran. Jadi dia memiliki 4 kuadran juga nih dalam matriks strategi besar. Nah, dimensinya apa saja? Dimensinya competitive positions atau posisi kompetitif dan market industry growth, pertumbuhan pasar yang cepat. Kita lihat ya. Nah, ini jadi atas bawah kiri kanan ya. Atas bawah itu adalah pertumbuhan pasar, kalau yang atasnya itu pertumbuhan pasar yang cepat atau rapid market growth. Tapi yang di bawah adalah slow market growth atau pertumbuhan pasar yang lambat. Kemudian kiri kanannya adalah posisi kompetitif. Posisi kompetitifnya ini ada weak, lemah, kemudian ada posisi kompetitif yang kuat. Nah, kalau misalkan perusahaan berada di kuadran 1, maka itu dia berada pada market growth yang kuat dan juga posisi kompetitifnya yang kuat. Maka gunakanlah strategi yang ada di kuadran 1. Jika kemudian kita lihat rapid growth-nya kuat tapi posisi kompetitifnya lemah, maka gunakan strategi di kuadran 2. Nah, kuadran 3 kalau slow market growth, pertumbuhan pasarnya lambat, kemudian lemah juga ya, posisi kompetitifnya lemah, gunakan di
strategi-strategi di kuadran 2 ketiga sorry, ada retreatment, related diversification, ada divestasi, ada liquidation. Kemudian ada strong competitive positions, ada slow market growth. Nah ini kalau posisi kompetitifnya kuat tapi slow market growth, pertumbuhan pasarnya lambat. Jadi gunakan strategi-strategi yang dari kuadran 4, related diversification, unrelated diversification, atau joint venture. Nah, di kuadran 1 kita lihat ya, makna di kuadran 1 ini adalah posisi di mana posisi perusahaan paling sempurna. Untuk perusahaan tersebut konsentrasi pada pasar, penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Jadi pengembangan pasar, pengembangan produk. Di kuadran 1 ini perusahaan memiliki banyak kelebihan sumber daya, maka dia bisa melakukan integrasi ke depan atau ke belakang juga ya. Ya, ada backward dan forward integration. Di posisi kuadran 2 ini perusahaan perlu secara lebih serius mengevaluasi pendekatan terhadap pasar mereka. Kemudian kalau di posisi kuadran ketiga, ini organisasi-organisasi yang berada di kuadran ini bersaing di industri yang pertumbuhannya lambat serta memiliki kompetitif yang rendah. Yang terakhir adalah kuadran 4, memiliki posisi kompetitif yang kuat namun berada pada industri pertumbuhan yang lambat. Oke, seperti itu ya teman-teman. Inilah maknanya masing-masing. Oke, sekian tentang strategi analisis dan pilihan strategi pertemuan sesi 1 hari ini. Teman-teman nanti akan diminta membuat semua matriks pencocokan untuk strategi perusahaan yang sudah dipilih ya. Berarti kalau untuk tahap input kan itu sudah dibuat. Berarti sekarang tinggal tahap pencocokan. Berarti ada 5 matriks yang harus dibuat juga untuk perusahaan-perusahaan yang sudah ditentukan nanti. Nah, kalau nanti bingung caranya, silahkan cek bukunya. Di sana formulasi matematikanya sudah jelas, e-booknya ya, e-book yang saya bagikan kemarin. Atau nanti kita diskusikan bersama-sama kalau ada yang bingung untuk cara membuat metrik-metrik tersebut untuk perusahaan yang sudah ditentukan. Oke, sekian. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.